Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Puji Tuhan, di minggu pagi hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online GKI Nazaret. Nah, pasti kalian rindukan kepada Tuhan Yesus karena kita pagi ini akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Jadi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita siapkan hatinya, siapkan Alkitab pada adik semua. Kita mau belajar firman Tuhan, oke? Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun, masih diberikan napas kehidupan, diberikan umur yang panjang, dan juga kami dapat merasakan berkat yang Engkau berikan pada kami setiap harinya. Ya Tuhan, sekarang kami ingin sekolah minggu, berkati kami di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dari firman-Mu, yaitu pelita bagi kehidupan bagi kami, agar menjadi berkat bagi kami dan kami menjadi anak-anak yang menjadi terang bagi dunia dan sekitar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karyanya.
Halo adik-adik semua. Iya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Caka mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai setiap cerita firman yang telah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya juga firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi pelita bagi hidup kami. Tuhan Yesus, inilah seru doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bilangan pasal 17. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikan, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Halo adik-adik. Ya, gimana tadi video firman Tuhannya? Ayo, gimana? Iya, siapa tadi nama tokoh yang tongkatnya berbunga? Ayo, siapa?
Harun. Nah, ada yang tahu Harun itu siapa? Ada yang tahu? Iya, Harun yaitu adalah saudara Musa ya adik-adik semua. Harun bersedia dipakai Allah sebagai juru bicara Musa dan bangsa Israel adik-adik. Itu karena Musa kurang pandai berbicara di depan orang-orang banyak. Namun Harun adalah orang yang setia dan bertanggung jawab adik-adik dengan tugasnya sebagai pendamping Musa. Karena di mana ada Musa, Harun pasti akan ada selalu di dekat Musa. Iya. Nah adik-adik, lalu kenapa sih Musa memerintahkan orang Israel untuk memberikan tongkat kepada setiap pemimpin suku? Ayo, ada yang tahu? Termasuk juga Harun loh ya. Ayo, mengapa ayo? Dan mengapa harus dikasih nama di setiap tongkatnya? Ayo, tahu nggak? Ya, karena Allah ada berfirman kepada Musa adik-adik. Dan dari semua tongkat itu hanya milik Harunlah yang bertunas dan berbunga. Mengapa Allah melakukan hal demikian? Yaitu supaya mereka tahu bahwa Harunlah yang dipilih oleh Allah sebagai imam bagi bangsa Israel adik-adik. Dan Allah pun mau bangsa Israel agar menghormati dan menghargai hamba Allah yaitu Harun. Kenapa harus seperti itu? Ayo, karena Harun telah dipilih Allah untuk melayani Tuhan dan umatnya. Jadi hamba Tuhan itu seperti apa sih pada zaman sekarang? Ayo, seperti Harun yaitu imam. Nah, kalau zaman sekarang imam itu seperti siapa? Ada tahu? Seperti pendeta atau penginjil, penatua diakon, atau yang memiliki jabatan-jabatan khusus adik-adik. Ya, itu adalah pengertian hamba Tuhan. Nah, ada juga pengertian yang lain, yaitu hamba Tuhan itu adalah seperti kita yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk menjadi hamba, yaitu taat melakukan kehendak dan perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, jadi kita harus menghormati dan menghargai hamba Tuhan adik-adik, yaitu siapa? Pendeta, penginjil, dan penatua diakon atau yang mempunyai jabatan khusus. Karena mereka dipilih Allah secara khusus untuk melayani Tuhan dan melayani umatnya. Ya, seperti itu adik-adik. Dan juga kita semua anak-anak Tuhan juga dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, kita semua dipilih untuk jadi hamba Tuhan adik-adik, yakni untuk taat melakukan perintah Tuhan dengan setia dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi sekian dulu ya dari cerita kakak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih karena kasih-Mu
Baiklah adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Yuk kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah membangunkan kami Tuhan pada pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang baru Tuhan, semangat yang baru, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu Tuhan Yesus. Meskipun ibadah sekolah hari Minggu kami ini masih secara streaming online, tetapi itu semua Tuhan Yesus tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jika tadi kami juga sudah mendengarkan nyanyian pujian dan juga cerita firman dari kakak sekolah hari Minggu, biarlah firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang disampaikan tadi Tuhan tidak berlalu saja Tuhan Yesus, tetapi semakin menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat adik-adik kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada adik-adik kami ini Tuhan kekuatan kesehatan pada mereka Tuhan dalam menghadapi pandemi sekarang ini Tuhan. Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, memberkati mereka Tuhan, terutama juga Tuhan dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan pada mereka kepintaran, kecerdasan akal budi supaya mereka dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan guru-guru mereka Tuhan Yesus di sekolah. Tuhan Yesus juga memberkati, melindungi orang tua dari adik kami Tuhan dari virus sekarang ini juga Tuhan. Tuhan memberikan selalu kepada orang tua dari adik kami Tuhan selalu kesehatan. Tuhan Yesus, biarlah orang tua dari adik kami ini Tuhan selalu membimbing, mendamping adik-adik kami ini Tuhan untuk selalu berada dalam naungan kasih Tuhan Yesus supaya mereka semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan. Kami tahu sekarang Tuhan, keadaan kami ini sekarang Tuhan Yesus masih dilanda pandemi virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memulihkan keadaan kami ini sekarang Tuhan. Hilangkanlah virus ini Tuhan sehingga kami boleh kembali menjalani kegiatan kami seperti sedia kala kembali Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menjauhkan segala virus ini Tuhan, agar kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama kembali Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah hari Minggu seperti sedia kala kembali. Tuhan Yesus, sebenarnya banyak yang ingin kami minta, kami mohonkan, tapi mulut dan bibir kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus dapat menyempurnakan doa kami ini Tuhan dengan sempurna, dengan baik kembali Tuhan. Dengan doa yang seperti pernah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu terdahulu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tercurah serta
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesalahan Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, yuk sama-sama kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon berkat penyertaan-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Kami mohon juga firman Tuhan yang sudah disampaikan itu tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat hanya kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mohon Engkau memberkati, Engkau menyertai segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak katakan amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini udah selesai. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang lain, kakak mau ingatkan untuk adik-adik semua, untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Dan kalau sudah dikerjakan, bisa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Nah, kakak juga ingatkan supaya adik-adik pada saat ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa minta tolong sama orang tuanya, sama papa, mama, kakak, bahkan siapa saja yang berada di rumah untuk bisa memvideokan atau memfoto adik-adik yang sedang mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Dan juga kakak ingatkan lagi, karena kondisi kita yang saat ini masih belum pulih, masih belum memungkinkan kita untuk bertatap muka, kakak minta kalau saat di luar rumah jangan lupa selalu memakai masker, jangan lupa selalu mencuci tangan, dan kalau bisa dengan orang-orang sekitar, adik-adik semua jaga jaraknya. Dan kakak minta kalau bisa adik-adik semua jangan terlalu sering keluar rumah. Kalau bisa adik-adik semua di rumah aja. Kalau tidak ada yang penting, adik-adik bisa melakukan atau melaksanakan aktivitasnya di rumah saja. Nah, demikian adik-adik sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Kakak ingatkan lagi, jangan lupa minggu depan kita ibadah sekolah minggu lagi ya. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Shalom.